Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Aulia dari kelas RPL. Saat ini saya bekerja di unit donor darah PMI Provinsi DKI Jakarta. Dalam video ini saya akan melakukan praktek pemeriksaan golongan darah metode tabung atau cup test. Tujuannya adalah untuk menentukan antigen dan antibodi golongan darah sistem ABO dan rhesus pada pasien atau donor. Sebelum melakukan pemeriksaan, gunakan alat pelindung diri. Bahan yang kita butuhkan untuk pemeriksaan adalah anti A, anti B, anti D, tes sel ABO, buffin albumin 6%, dan sampel darah pasien atau donor. Sedangkan alat yang kita butuhkan adalah plastik limbah, wadah pembilas berisi salin dan aquades, tabung reaksi, rak tabung reaksi, objek gelas, pipet Pasteur, sentrifuge, parafilm, mikroskop, labu semprot, dan alat tulis. Pertama-tama, beri identitas pada tabung reaksi. Kemudian, pindahkan sampel darah ke tabung reaksi baru yang sudah diberi identitas. Putar atau sentrifuge sampel darah dengan kecepatan 3000 rpm selama 2 menit. Setelah selesai pemutaran, pisahkan plasma yang jernih dari sel darah merah ke tabung reaksi lain yang sudah diberi identitas. Lakukan pencucian sel darah merah dengan cara menambahkan salin sebanyak 4-4,5 ml. Tutup tabung reaksi dengan parafilm dan homogenkan dengan cara membolak-balikan tabung secara perlahan. Putar atau sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 2 menit. Buang supernatan hingga menjadi sel darah merah pekat 100%. Lakukan pencucian sel darah merah sebanyak 3 kali. Buat suspensi sel darah merah 5% pada tabung reaksi baru dengan cara meneteskan 19 tetes salin dan kemudian tambahkan 1 tetes sel darah merah pekat yang telah dicuci. Homogenkan suspensi sel darah merah 5% dengan menggunakan pipet Pasteur. Beri identitas pada tabung reaksi. Anti A pada tabung 1, anti B pada tabung 2, TA pada tabung 3, TB pada tabung 4, TO pada tabung 5, AC pada tabung 6, anti D pada tabung 7, dan BA pada tabung 8. Teteskan 2 tetes anti A pada tabung 1, 2 tetes anti B pada tabung 2, 1 tetes tes sel A pada tabung 3, 1 tetes tes sel B pada tabung 4, 1 tetes tes sel O pada tabung 5, 2 tetes anti D pada tabung 7, dan 2 tetes buffin albumin 6% pada tabung 8. Jangan lupa isi lembar checklist setelah meneteskan. Teteskan 1 tetes sel darah merah suspensi 5% ke tabung anti A, anti B, autokontrol, anti D, dan buffin albumin 6%. Teteskan 2 tetes plasma ke tabung tes sel A, tes sel B, tes sel O, dan autokontrol. Homogenkan dan putar atau sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 detik. Baca hasil secara makroskopis dengan cara mengocok tabung secara perlahan. Tabung anti A tidak terdapat aglutinasi, tabung anti B terdapat aglutinasi 4 positif, tes sel A terdapat aglutinasi 4 positif, tes sel B tidak terdapat aglutinasi, tes sel O tidak terdapat aglutinasi, autokontrol tidak terdapat aglutinasi, anti D terdapat aglutinasi 4 positif, buffin albumin 6% tidak terdapat aglutinasi. Lakukan juga pembacaan hasil secara mikroskopis dengan menggunakan mikroskop untuk melihat reaksi yang tidak dapat terlihat secara makroskopis, seperti Rulux formation dan reaksi mixed field. Tulis hasil pembacaan pada lembar kerja. Buat kesimpulan golongan darah sampel.
Pada sampel yang saya periksa, terdapat antigen B pada sel darah merahnya dan antibodi A pada plasmanya, sehingga sampel yang saya periksa bergolongan darah B resus positif. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.